Masa sih rumah mewah nggak ada airnya? Rumahnya bagus kok nggak ada air? Rumah elit air sulit. Pasti sebagian dari kalian bingung, ini tuh musim hujan tapi di kampungku airnya udah pada kering aja. Awalnya aku ngira air di sumur aku kering itu karena kemarin aku habis hajatan kan. Maksudnya kayak hajatan tuh kan butuh banyak air. Kebetulan kemarin sehari setelah hajatan air di sumur aku itu kering. Bukan hanya di sumur aku tapi di sumur mama aku juga. Tapi ternyata setelah ditelaah orang-orang di kampung aku juga sumurnya udah pada kering. Berarti ini sumber masalahnya bukan karena hajatan. Tapi emang di kampung aku itu seminggu gak hujan aja udah pada kering airnya. Mungkin kalian menyebutnya ini musim hujan, tapi di kampungku nggak hujan 1 minggu aja los airnya udah kering. Jangankan kalian, aku aja heran. Bahkan sumur bor pun di kampung aku nggak ngepek. Gak tahu ya, emang dari dulu juga udah gitu jalan ceritanya guys. Masih mending ini nggak hujan 1 minggu, bahkan dulu pernah nggak hujan 6 bulan. 1 minggu aja udah pada kering airnya, gimana nggak hujan 6 bulan? Kalian bayangin aja sendiri gimana susahnya orang-orang di kampung aku mencari air bersih. Oh iya, ini bukan karena rumah aku yang bagus, rumah aku yang mewah, rumah aku yang elit. Bukan ya, Syai. Karena yang sumurnya kering itu bukan cuma aku, melainkan orang-orang di kampung aku juga sama gitu loh. Oh iya, satu lagi, Say, rumah aku itu jauh dari kata mewah. Bahkan rumah aku itu belum 100% beres. Aku juga heran kalian ngelihat rumah aku mewah itu dari mananya. Apa karena dari warna cat dan barang-barang aku senada? Soalnya kalian kalau lihat aslinya rumah aku nggak begitu mewah. Rumah aku biasa-biasa aja. Tapi kalau kalian ngiranya rumah aku mewah, ya alhamdulillah sih, makasih banget. Ya udahlah, kita lanjut beberes karena kalau udah ngegosip suka kebablasan sampai akhir video aku ngoceh. Ini ceritanya aku mau jemur cucian dulu. Alhamdulillahnya sekarang masih ada Pak Su, jadi nyuci sama cuci piringnya masih bisa di rumah dan anak-anak juga dijagain sama Pak Su dulu. Sebenarnya kalau ada Pak Su, pekerjaan rumah itu jadi lebih ringan karena kalau nggak bantuin beberes ya dia bantuin ngasuh gitu. Tapi masalahnya dompet aku yang kering kalau Pak Su di rumah terus. Karena aku udah risih banget sama spray sebelumnya, jadi ini aku ganti aja meskipun lagi susah air. Jangan salpok sama warna spray yang merah merona. Biarin aja warnanya nggak estetik, yang penting bersih. Nah lanjut, di sini aku mau cuci piring di luar. Kenapa cuci piringnya di luar? Ya karena kalau di dalam itu butuh banyak air. Karena judulnya kan kita ini lagi menghemat air. Jadi sebisa mungkin putar otak gimana caranya biar airnya hemat. Sebenarnya aku suka banget sama nuansa di luar. Sekarang aja pas udah bikin rumah nyesel, kenapa nggak bikin jendela yang segede gaban gitu loh. Dapur kelihatan adem dan warna hijau-hijau di luar itu kelihatan. Rumah belum 100% beres udah mau renov aja. Hahaha. Dasar emang manusia kurang bersyukur. Udah dikasih kemudahan untuk bangun rumah sama Allah, sekarang malah ngulunjak pengennya lebih. Dasar emang sifat manusia. Tapi kalau kita punya keinginan gak apa-apa, siapa tahu kan suatu saat terwujud. Ya udah sih, ini ceritanya aku udah selesai cuci piringnya. Ini perabotannya mau aku tata ulang ke habitatnya masing-masing. Karena kalau ada Pak Su naruh barang itu di mana aja, bukan pada tempatnya. Padahal masing-masing barang di dapur aku udah punya tempat. Tapi ya udah, emang dasar manusia.